5 tahun yang lalu, keberadaan ruang bawah tanah dikonfirmasi di dunia, dan dengan itu beberapa makhluk mulai muncul. Mereka muncul pada saat yang sama di seluruh dunia, meludah makhluk besar di bukit. Acara ini disebut serbuan. 5 tahun yang lalu, terletak di Sapporo, ada penjara terbesar Hokkaido, disebut Chikaho, di luar gerbang Odori. Salah satu petualang menyadari orang kita menabrak dia, dan pertanyaan lain apa yang salah. Ia percaya bahwa ia bersandar pada Anda. Anak kita menyadari bahwa Chihako telah mendapatkan lebih dan lebih ramai, tetapi ia berpikir bahwa peningkatan adalah baru. Ia berakhir penjara lagi tanpa mendapatkan apa-apa, dan belum lagi bahwa itu tidak sangat populer. Di tengah-tengah kebingungan Jepang, pemerintah telah mengimplementasikan mereka yang memenuhi syarat petualangan. Pekerjaannya adalah risiko untuk hidup ke penjara bawah tanah dan kekalahan. Dia pikir dia perlu bekerja lebih keras. Ia ingat orang lain yang mengambil keuntungan dari berburu. Membuat tentang prestasi mereka sebagai veteran medan perang, dan bahkan bisa muncul sebagai bagian dari perusahaan besar. Sementara orang kita tenggelam dalam telepon, gadis-gadis pemberitahuan touchstone sana mengatakan dia penggemar besar. Mereka berjalan menuju orang itu. Protagonis kami juga memiliki blog, tapi tidak ada yang peduli apa yang dia posting. Lalu dia pulang dengan mobilnya. Tempat ini dulu sebagian besar menghancurkan. Ia pulang sambil berpikir tentang bagaimana ia menjadi lebih baik membuka garasi. Dia bilang dia sangat lelah dan sesuatu mengejutkan dia. Dia menemukan tangga yang mengarah ke beberapa tempat di bawah ini, dan reruntuhan membentuk pintu masuk berliku. Dia bingung, dan ia mendapat semua yang aneh, dan ketika ia datang, ia menyadari itu adalah pintu masuk penjara bawah tanah. Bertanya-tanya bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Sedikit ke depan, ia menyadarinya mesin penghapusan salju yang biaya kepadanya R-nya $2.700. Dia terkejut, karena dia bekerja begitu keras untuk membelinya. Sekarang dia tidak tahu bagaimana ia akan bertahan musim dingin jika ia akan perlu mengambil salju dengan tangannya sendiri. Di luar sana, ia menemukan beberapa jenis piring dengan tombol di atas. Tertarik oleh itu, ia menekan tombol, dan piring mulai berbalik di depannya. Plat memasuki tubuhnya, ia menjadi bingung dan percaya ia perlu menghapusnya dari dirinya sendiri. Tetapi dalam sekejap sistem mulai muncul di depannya. Dia terkejut, mempertanyakan mengapa ada panel keterampilan di sana dengan namanya di atasnya. Beberapa waktu kemudian, beberapa truk tentara tiba ke tempat kejadian. Para tentara keluar dari sana pertanyaan apakah itu dari tempat ini bahwa mereka menghubungi mereka. Yang lain menegaskan bahwa ada roh bawah tanah terbentuk di garasi, mempertanyakan tentang pemilik. Orang kami memperkenalkan dirinya. Mereka terus mencari pemilik, dan orang kami mencoba untuk memperkenalkan dirinya lagi. Kemudian mereka melihat dia dan bingung pertanyaan dari mana ia berasal. Dia ingat bahwa orang tampaknya tidak melihat dia setiap saat. Dan bahkan setelah menjadi petualang yang tidak berubah, prajurit meminta maaf dan meminta izin darinya. Ia merenungkan bahwa suatu hari keberadaannya tidak akan lagi diabaikan. Prajurit bertanya, apakah ia telah memasuki penjara ini? Ia menjawab bahwa tidak. Prajurit mengatakan itu adalah keputusan yang baik, dan dia bisa dengan aman masuk setelah barikade dipasang. Waktu kemudian, barikade ditempatkan di tempat. Orang kami terkejut pada kecepatan. Prajurit bertanya apakah sesuatu hilang ke penjara bawah tanah. Ia menjelaskan bahwanya salju mengambil mesin. Semua orang menyesal atas kehilangannya. Mereka kemudian mengatakan mereka akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Orang kami berterima kasih kepada semua orang untuk pekerjaan itu. Prajurit meminta apakah dia akan menggunakan penjara untuk pelatihan. Dia menjawab ya. Prajurit meminta Anda untuk berhati-hati, bahkan dengan barikade di sana.
Hal yang penting adalah untuk menjaga diri Anda aman, dia terima dan semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan ucapan selamat tinggal. Tapi mereka ragu karena kemeja Anda tidak benar-benar dari tentara. Itu sebenarnya Florida. Para prajurit pergi, meninggalkan orang kita di sana. Ia meraih belatinya dan bersiap-siap untuk masuk. Matahari roda bib menegaskan dia seorang petualang dan dia masuk ke sana. Anak kami menutup matanya, meminta panel muncul lagi. Dan hal itu terjadi, ia mengerti bahwa hanya bereaksi ke ruang bawah tanah, dijelaskan bahwa barang ajaib, serta jenis lain harta dapat ditemukan dengan membunuh monster. Item ini mungkin mengandung beberapa efek yang melebihi pengetahuan manusia. Dia duduk di tangga dan merenungkan sistem, mempertanyakan apakah ada pemandu di sana. Jika berarti pemula, maka harus ada atos untuk yang terbaik. Maka harus memiliki bagaimana memperkuat kuat dengan item atau keterampilan poin dengan poin yang digunakan. Ketika Anda membuka panel, Anda menyadari bahwa pohon keterampilan adalah apa yang biasanya Anda lihat di dalam permainan, dengan status dan hal lain. Tapi dia segera bingung untuk melihat keterampilan siluman, mempertanyakan apakah itu bukan hanya perasaan buruk setelah semua. Dia memiliki kemampuan ini yang dapat dimaksimalkan. Dia bertanya apakah ini benar-benar penting dan tanpa berpikir lagi mulai meningkatkan kekuatannya. Ali juga menyadari kecepatan pertumbuhan, yaitu tentang kekuatan yang diperoleh dengan membunuh monster, dan segera mengerti bahwa ia akhirnya membodohi dirinya sendiri dan menempatkan semua poin-poinnya ke dalamnya. Ia pergi ke shock ketika ia menyadari bahwa ia harus memiliki berpikir lebih sebelum menghabiskan semua poin. Anda bertanya-tanya apakah ada cara untuk merelokasi titik-titik, tetapi Anda meletakkannya di samping dan fokus pada melanjutkan eksplorasi Anda. Saat Anda turun tangga, Anda melihat data girdar dari penjara bawah tanah dan Anda kagum pada ukuran. Kau sadar itu sedikit terang, dan saat kau menancapkan belati di dinding, kau tidak menyadari gerakan berbalik. Makhluk kelabang sedang menatapmu. Dia masuk ke shock dengan nomor kelabang sana. Ia ingat bahwa mereka pemula monster dan menurut informasi antena mereka dan kepala mereka kelemahan mereka. Dia memutuskan untuk bertindak, mengetahui dia perlu fokus pada Anjadina jadi dia tidak merasakannya, dan kemudian menghancurkan kepalanya. Dia menyerang orang kita yang berhasil berbelok sedikit, itu seharusnya lebih lambat. Tapi Anda percaya Anda bisa mengatasinya. Ia mulai berjalan ke arah itu dengan kecepatan. Dan dengan satu gerakan ia memotong antena kelabang, dan dalam gerakan kedua ia menyerang kepala, tetapi dengan shell. Ia menyadari itu tidak akan mudah. Dia mencoba untuk menyerang, dan pria kami dodges lagi, dan percaya ia harus bertujuan lagi di lokasi yang sama. Ia berusaha keras untuk menyerang berapa kali dengan belatinya. Sampai Anda akhirnya istirahat shell, kelabang tetes mati di tanah, dan pria kelahan kami juga. Akhirnya menyelesaikan pengalaman pertamanya. Dengan mengalahkan, orang kami berpikir ia harus menyelamatkan rampasan sebelum makhluk lain muncul. Tiba-tiba, tubuhnya mendapat hangat, dan ia merasa sesuatu yang aneh. Dia bingung bahwa kondisinya mulai memburuk, terengah-engah apakah bisa efek tingkat naik. Tapi Anda berpikir sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya ketika Anda berani ke Chicago. Apakah ini karena pertumbuhan meningkat, atau mungkin sesuatu tentang kelabang? Saya mendapatkan banyak pengalaman menghadapi sesuatu yang lemah, belum lagi bahwa saya dapat menggunakan shell ini sebagai pelindung. Akan ini menjadi pengalaman pertama yang normal. Orang kita mulai memotong potongan kelabang dengan belatinya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya berakhir. Dia memisahkan semua bagiannya yang berharga, dan sekarang dia bisa membuat baju besi lengkap dengannya. Itu juga dapat dijual dengan harga yang wajar, tapi dia bertanya-tanya apakah itu cocok dalam tasnya.
tentang dagingnya, ia bertanya apakah dia bisa makan, mengingat bahwa pendahulunya berbagi daging monster antara dua jenis. Hanya mereka yang dimakan dan mereka yang tidak. Ia memotong sepotong dan kemudian mengarah ke mulut. Itu adalah kelabang, bau dan hambar, jadi dia makan. Dia menyadari dia bisa dimakan, tapi pertanyaan mengapa ia makan jika ia tidak merasakan. Setelah penampilan ruang bawah tanah, harga minyak mentah dan makanan muncul. Bahkan sayuran sekarang dianggap makanan untuk orang kaya. Sehingga Anda dapat makan kelabang sebagai pilihan terakhir. Waktu kemudian di dalam rumah, ia mendapat berita terbaru dan melihat blognya. Ia mengunjungi sebuah situs tentang seseorang bernama Naru, yang merupakan situs tentang pengalaman petualang. Dibuat untuk petualang pemula seperti dia. Dikatakan bahwa tingkat kelangsungan hidup dapat meningkat setelah mengunjungi situsnya hanya sekali. Ini memiliki wiki singkat tentang pola serangan dan metode koleksi material surat kabar dari berbagai jenis pertukaran informasi. Dan blog yang diperbarui dan diperiksa setiap hari. Dia mengirim post mengomentari pengalaman pertamanya dalam menemukan penjara di rumah. Berharap bahwa banyak orang akan tertegun oleh situasinya, tapi setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi, ia tetap dilupakan. Mengapa tidak ada yang membaca, bahkan jika perbedaan kualitas antara blog top tidak begitu besar, rankers adalah orang-orang di antara peringkat tertinggi di berbagai titik seperti ranker Anda dapatkan dari berbagai perusahaan. Dari peralatan-peralatan gratis untuk uang melalui model kolaborasi bersama. Salah satunya adalah Bacon S, peternak populer yang mengajar pemula dalam waktu luang bernama orang tua otot. Ia mengambil keuntungan dari petualangan sendiri, meskipun ini kaliannya ada nyata di sisi berlawanan Matatsugu, serius dan fokus. Orang yang aktif mengeksplorasi dan meneliti disebut pahlawan strategi. Ia memegang rekaman yang paling bijaksana dan paling sulit eksplorasi dari penjara bawah tanah stasiun Shinjuku di Jepang. Dia sedih bahwa tidak satupun dari mereka memberikan update pertanyaan jika mereka berada di ekspedisi. Tiba-tiba sesuatu menangkap perhatiannya. Ini adalah Shigur, satu-satunya wanita di 10 top peternak. Dia sudah pelatihan di dojo sejak ia masih muda dan tidak pernah kalah berkelahi. Setiap salah satu dari mereka begitu keren, Shigur juga pada titik. Sementara itu, aku hanya aku. Dia terus menatap komputer bertanya mengapa hanya 3,0 orang yang melihat. Tapi kemudian ia kembali ke realitas, berpikir ia tidak punya waktu untuk merasa down. Karena sekarang ia memiliki ruang bawah tanah sendiri di garasi, sekarang ia memiliki alat ajaib. Sehingga ia harus mengeksplorasi sedikit lebih. Konflik yang membuat keputusan. Ini pasti akan membuat saya lebih kuat. Saya perlu mengatasi krisis eksistensial ini. Kemudian dia kembali bersemangat untuk ruang bawah tanah pribadinya. Di dalam, anak kami menjelajah lagi. Dia lagi mengalahkan kelabang. Selama mereka lebih dari 100,0 sekarang, ia merasa sedikit bersalah. Itu seperti dia membebani mereka. Dia juga terbiasa dengan perasaan kelemahan di tingkat atas. Dia terus menjelajahi sambil membuat peta rinci. Sementara berjalan, ia melihat sesuatu di atas. Orang kami terkejut melihat puluhan centipedes sekaligus. Mereka mulai turun cepat, dan orang kami bersiap-siap untuk pertarungan. Sekarang dia akan memotong makhluk dengan kecepatan dan kepraktisan. Salah satu dari mereka mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Tapi orang kita cukup cepat untuk membela diri. Menjadi terbawa, karena kemarin hanya berhasil mengalahkan satu, sekarang tanknya seperti itu dalam tubuh lain untuk kemampuan baru. Dia mempertanyakan apakah ini karena laju pertumbuhan maksimal. Dia menghitung 200,0 makhluk mati. Di penjara Chikaho ada banyak orang kompetisi untuk monster. Dan dia sendiri membunuh Hummels 200,0 dalam beberapa hari. Bahkan jika dia tumbuh dengan cepat,
Dia tidak merasakannya, bahkan jika dia menjadi lebih kuat secara fisik, kekuatannya akan memaksimalkan. Dan dia tidak perlu melatih dasar-dasar lagi. Anak kita melihat belati tajam, membayangkan dia membutuhkan sesuatu yang baru. Mengakui bahwa Anda tampaknya tidak memiliki bos di lantai ini, dan poin keterampilan Anda telah meningkatkan apa-apa sejauh ini baik. Dia memutuskan untuk menjelajah lebih dalam, dan dengan demikian mengungkapkan antusiasme ketika tiba di lantai 2. Di sana, Anda mengerti bahwa medan tampak lebih mirip sama. Anda mendengar bahwa tidak ada perubahan sampai lantai 10. Ruang bawah tanah menjadi lebih sulit semakin saya pergi, hanya sekitar 10,0% pergi di luar lantai 10. Antara sehingga disebut lantai menengah, dan begitu sedikit informasi sampai mencapai blok untuk mengurangi kompetisi. Juga mengatakan bahwa ukuran lantai meningkat secara eksponensial saat turun di ruang bawah tanah. Dia tidak bisa menunggu untuk itu, bertanya-tanya apa monster akan ada, orang kita spot beberapa tanaman. Mempertanyakan apa itu tentang. Tiba-tiba tanah antara mereka bergetar. Tanaman melompat dari tanah ke arahnya, meninggalkan dia terkejut. Monster bawang, apa maksudmu? Mengekspresikan anak kita shock. Setelah beberapa saat, dan dengan belati Anda dipotong, orang kami akhirnya menyelesaikan pekerjaan. Dia memotong beberapa makhluk, dan dia masih terengah-engah. Bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan sesuatu seperti itu. Air mata emosi karena bawang terus untuk sementara waktu, dan dia memutuskan untuk pulang. Dia bisa monopoli monster sayuran ini dengan jumlah, tetapi menyadari bahwa makhluk sudah diburu cukup melihat belati yang rusak. Ia memutuskan untuk pergi ke toko keesokan harinya. Keesokan harinya, seorang gadis mengakan dia lelah. Dia bertanya apakah dia bisa menyelesaikan kuota hari itu di sekelilingnya. Beberapa senjata dan perisai hover, anak laki-laki kita, makan sedikit mengungkapkan kebahagiaannya dengan rasa makanan kitori, menjadi pengalaman yang luar biasa. Orang tua senang mendengarnya, mempertanyakan apakah tidak apa-apa telah memberinya begitu banyak bawang segar. Dia berkomentar bahwa ya, karena Anda telah membantunya begitu banyak, dan bahwa tetangga harus membantu diri mereka sendiri. Anda komentar yang digunakan untuk mengambil bahwa di masa lalu hari setelah istri Anda diserang oleh raksasa, dan bahwa menyentuh yang membawa kembali kenangan lama dari dirinya. Ia sedih bahwa dia bergegas ke depan tanpa dia, dan merindukan Anda sangat banyak. Segera dia meninggalkan penginap berterima kasih kepada Anda untuk makan. Dan Anda bertanya apakah ia akan berani lagi, orang kami menegaskan itu. Dia kemudian pergi untuk menjual rampasan, petugas terkejut di mana semua yang datang dari. Tapi ia tampaknya tidak melihat pria kami yang takut. Dia memintanya untuk mengevaluasi sumber daya, meninggalkan terkejut dengan jumlah. Dia berkomentar bahwa ada sekitar 200,0 potong. Dia masih mempertanyakan jika itu semuanya. Beberapa waktu kemudian, evaluasi berakhir, dia menjelaskan bahwa mereka dihitung. 216,0 menjadi nilai dari 1000,0 yen mereka tanpa kerusakan dan 100,0 yen kerusakan. Dan memberinya jumlah penuh, mengekspresikan bahwa hal itu akan disimpan ke dalam account-nya. Orang kami sangat senang menangis. Dia senang dia sekarang memiliki cukup untuk mengisi tangki mobil. Setelah ini menuju ke toko senjata, melihat semua yang kagum, ada begitu banyak pilihan yang tersedia. Sementara melihat jendela, mengungkapkan bahwa pedang besar ini terlihat baik, karena banyak orang menggunakannya juga. Dan bahwa pergi ke penjara bawah tanah dengan itu akan membuatnya merasa seperti petualang nyata. Berpikir ia akan lebih populer lawan belati, ia melihat beberapa, dan di antara mereka, belati serigala besar, biaya 1,0 juta yen. Terkesan menjadi ahli untuk sesuatu kelas menengah, petugas menyambut dia, mempertanyakan
Akaya tertarik dalam tim ini. Orang kami terpesona dengan keindahan wanita muda. Dia berkomentar bahwa dia bisa membukanya kepadanya jika dia ingin. Orang kami terkejut bahwa orang ini melihat kehadirannya di sana dan akhirnya menjadi gugup. Akhirnya mendapatkan lebih gugup daripada ketika ia menghadapi monster. Dia benar-benar senang, dia mendapat perhatianmu, mengatakan dia bisa menangkapnya jika dia mau. Orang kita kemudian berpaling ke belati. Dan ketika ia mendapat catatan, dia tidak bisa membawanya keluar dari tempat itu. Dia menjelaskan bahwa senjata yang terbuat dari bahan penjara memilih pemiliknya. Dia berkomentar bahwa dia dapat menguji beberapa model masukan, mengatakan mereka sedikit mahal, tapi penampilannya benar-benar bagus. Dia mengambil belati, berpikir itu sedikit berat, tapi benar-benar terlihat nyaman. Ia menangani pistol untuk sementara waktu, dan dia komentar bahwa ini adalah belati serigala perak, dan sepertinya dia mampu menggunakannya dengan baik. Orang kita bertanya apakah dia tidak mampu menjual senjata yang orang lain tidak bisa menangani. Dia menjelaskan bahwa banyak keluhan setelah membeli senjata berdasarkan penampilannya dan biaya. Dia ingat situasi dari pelanggan menggeluh. Ia menyatakan bahwa ini tampaknya sulit. Dia menyatakan bahwa ia mengirim mereka pergi setelah memberi mereka pengalaman yang menyakitkan. Dan orang kita dingin mengamati komentar, menganggap bahwa dia tidak peduli karena dia tidak akan fokus pada serangan di wajahnya. Pria panik kami komentar bahwa dia tidak akan meminta pengembalian uang. Dia bertanya apakah dia seorang petualang tingkat rata-rata. Dia menjawab bahwa ia baru saja mulai. Dia memahami bahwa karena baju besinya dianggap rusak. Dia menyatakan bahwa itu hanya kurangnya bakat. Gadis bersandar pada fratu dan goresan, membuat jantung anak kita berdetak lebih keras. Dia tiba-tiba melompat di meja, mendekati anak kami yang terkejut. Dia menyatakan tidak ingin dia mati. Tanyakan apa tampak aneh untuk berpikir begitu. Pria bergairah kami mengatakan tidak. Dia meminta dia untuk bekerja sama sedikit lebih baik baju besi kemudian, atau dia mungkin berakhir mati. Orang kami sudah jatuh untuknya. Mengatakan dia akan membeli baju besi. Dia keluar dengan paket besar dan pembeliannya 50,0 juta yen baju besi kelabang. Belati serigala perak untuk 98,0 yen dan masker serangga untuk 500,0 yen. Dia terima kasih orang kita pembelian. Dia senang telah menyelesaikan kuota hari itu. Namanya 27,0 tahun tua Yuduki akan senjata menjual. Dia menyatakan senang bahwa keterampilan penjualannya meningkat. Topeng yang dia jual mengeluarkan miasma begitu kuat bahwa tidak ada yang dibeli, dan dia berhasil menjual bahkan tanpa menjadi al-ajaib. Mengomentari bahwa orang ini terlalu mudah ketika dia akan meninggalkan, melihat baju besi ia pergi di sana. Ingat bahwa perak belati serigala adalah peralatan dari tingkat rata-rata dan ia tidak harus telah mampu menggunakan. Adalah monster dari lantai Chicago 6,0 dan 8,0 mangsa kualitas tinggi mereka berubah menjadi senjata. Ia terkejut. Pertanyaan jika ia bahkan pemula. Orang kami sementara itu masih bertanya-tanya mengapa ia membeli begitu banyak hal. Ia bergerak turun lantai pertama Chicago. Dia berpikir tentang jumlah orang di sana dan bahwa setelah mengalami ruang bawah tanah garasinya. Ia tidak dapat memahami daya tarik ruang bawah tanah ini kepada orang-orang. Ia biasanya perlu bersaing untuk monster di lantai 1 atau 2. Tapi hari ini akan berbeda. Ia melihat pada peringkat di atas. Menunggu suatu hari ia akan pergi ke lantai terdalam penjara bawah tanah ini setelah menuruni lantai. Ia menyadari bahwa sesuatu berubah dalam status, memperbarui sesuatu tentang lantai terdalam, dan ia menerima poin keterampilan. Percaya bahwa ia tidak dapat menghapus mereka dari penjara bawah tanah. Otomatis, ia memotong makhluk kelabang yang dekat Titi di belakang punggungnya. Ia menyadari bahwa dia jauh lebih lemah.
membayangkan bahwa mereka tidak lagi tantangan baginya atau akan berlatih ini, karena wanita berkomentar bahwa senjata ini memiliki kinerja yang baik. Dia akan terbawa berbicara keras bahwa ia akan melakukannya saat ia turun beberapa lantai lebih. Menyadari bahwa jumlah orang telah berkurang banyak, dan memahami bahwa sekarang dia akan menemukan lebih banyak monster depan. Saat itulah ia mendengar suara. Sebuah kelinci cepat datang ke arahnya. Ia memukulnya, dan seorang petualang berjalan ke orang kita. Bertanya-tanya apakah ia memukulnya. Protagonis kami menyadari itu kelinci pembunuh. Itu adalah serangan yang sangat berat, dan dia akan selesai jika bukan untuk baju besi barunya. Ini adalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada sentimeter, dan dia dapat merasakan niat membunuhnya. Orang kita bersiap untuk bertempur, dan kelinci datang ke arahnya melompat dengan cakar. Ia memblokir serangan dengan belatinya. Mencoba untuk berguling, tapi dodges kelinci, mengambil momentum untuk serangan baru. Orang kita tetap disetel untuk gerakannya. Dan dengan pukulan pasti, ia memotong dia keras. Orang kita tampak kembali terkejut untuk mendatangkan kekalahan. Para petualang akhirnya tiba, terkejut bahwa bahkan setelah menemukan kelinci, sekarang dia sudah mati. Anak kami komentar bahwa itu untuk pistolnya, mereka tampaknya tidak menyadari dia, mengatakan bahwa sesuatu yang lebih cepat dari mereka. Ia melihat tangannya gemetar, mempertanyakan apakah itu untuk rakasa. Petualang mengatakan mereka harus lebih cepat, lain bergegas dia. Mengatakan bahwa stampede akan datang yang daun orang kita terkejut. Tidak masuk akal untuk mengumpulkan sekarang, mereka melarikan diri sementara orang kita berjalan di arah yang berlawanan. Beberapa waktu sebelumnya, seorang gadis berjalan di antara banyak petualang di sana. Seorang menangkap perhatiannya jika dia Karen. Dia menegaskan, mengatakan itu. Mereka terkesan karena mereka melihatnya di forum perekrutan. Mereka pikir itu akan menjadi pria-pria gaya lain trolling. Dia memperkenalkan dirinya dan meminta mereka untuk mengurus Edla hari ini. Orang-orang juga memperkenalkan diri dengan menyebut nama mereka. Salah satu dari mereka menanyakan usianya. Dia menjelaskan 18 tahun. Mereka bingung. Mempertanyakan apakah dia mungkin tidak dapat diandalkan, tapi itu lebih baik daripada memiliki pemula, leluconnya, dan penghinaan terus. Maka mereka bersiap-siap untuk datang, memintanya untuk mengikuti kami. Gadis itu percaya dia harus mendapatkan peralatannya. Tapi lanjutkan dengan mereka, Satria Express akan mudah, karena mereka biasanya di lantai C9. Beberapa waktu kemudian, dia terengah-engah. Mereka percaya dia mungkin pendatang baru setelah semua. Dia berpikir bahwa hanya untuk menyebab beberapa kerusakan dia merasa lelah tingkat naik, mempertanyakan apakah dia bisa terus di sana. Dia menyatakan bahwa dia baik, pengendara komentar bahwa dia cukup kuat untuk seorang gadis normal. Menjelaskan bahwa petualang biasanya tinggal antara lantai 1 dan 2, karena di bawah menjadi sangat berbahaya. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi pemanah mendapat perhatian, yang lain mendapatkan alarm, bertanya-tanya apa mereka dekat. Dia mengatakannya dan mereka akan berada di sini segera. Itu buruk, apa yang kita lakukan? Pemanah mengatakan itu jelas, sehingga mereka mulai berjalan cepat. Gadis itu tidak mengerti dengan baik, tapi pengendara memungkinkan itu tuh meledak sebagai serbuan, berbicara tentang shock sambil berjalan. Dia takut ketika suara meningkat. Menghentikan monster adalah migrasi luas makhluk ruang bawah tanah. Itu disebabkan oleh berbagai alasan dan petualang harus selalu memprioritaskan mundur. Dia segera menyadari bahwa ia perlu untuk menjalankan, tetapi melihat orang lain pindah. Gadis itu mulai jalan ketika dia melihatnya. Yang lain bertanya-tanya mengapa dia mengambil begitu lama. Mereka mulai berkelahi satu sama lain karena mereka perlu untuk membantu, tetapi mereka tidak ingin ditangkap di tengah-tengah dari semua itu.
Gadis itu menyadari kebingungan saat ia berjalan. Mereka membuat keputusan mereka dan jika mereka berpaling padanya, gadis itu terkejut bahwa mereka akan tinggal untuk membantu. Senang memiliki orang-orang yang begitu terpercaya di sisinya. Berpikir Anda perlu menyembunyikan sehingga Anda tidak mengganggu, tapi dia mendorong kembali oleh perisai manusia. Dia masuk ke syok tanpa pemahaman saat ia slide di lantai. Ia meminta maaf, mengatakan dia akan menjadi gangguan bagi mereka. Gadis itu, dia melihat semua orang melarikan diri dan meninggalkannya. Mendengar suara-suara melihat kembali. Beberapa kelinci mengelilingi dia, makhluk dengan pisau menunjuk seperti tanduk wajahnya. Dia menangis dalam syok, mengatakan dia tidak ingin mati, meminta seseorang untuk menyelamatkannya, sementara anak kami berjalan. Dia mendengar itu semakin keras, makhluk muncul dan ia menyelinap antara mereka di sudut penjara bawah tanah. Segera ia melihat gadis tak berdaya menangis di antara para monster, orang kita meraih topengnya, mengomentari bahwa dia membutuhkannya, bahkan jika itu sedikit. Dia membutuhkan setiap kekuatan yang mungkin mengenakan topeng, titik adalah menambahkan statistiknya. Monster mulai melompat ke arahnya yang berteriak ketakutan dan darah. Anak kami memotong kelinci terkejut, yang terkejut dengan pria kami topeng mengerikan. Kelinci mulai melompat ke arahnya, dia tidak membuang-buang waktu, mengatur posisinya, memberi mereka pemotongan yang tepat. Pemotongan terpisah mereka menangkap beberapa kelinci sekaligus. Dia merasa sangat baik perbedaan bahannya meningkatnya penyebab titik. Tubuhnya hangat dan dia merasa sakit. Kepalanya sakit sangat banyak, tapi dia merasa jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Jadi ini benar-benar petualangan. Setelah banyak pukulan, orang kita terengah-engah lelah pertempuran begitu banyak monster. Anak kami lelah atas banyak tubuh kelinci disembelih, senang masih hidup, gadis itu berbalik kepadanya. Sedikit takut, orang kami pikir dia melihat karena topeng. Dia meminta maaf untuk tindak seperti ini. Ia bertanya apakah dia harus melepas topeng, dia hanya mengambil tangannya, menangis, terima kasih untuk layar disimpan, senang. Dia benar-benar bersyukur. Saya pikir ini akan menjadi akhir dari Anda. Orang kita terkejut oleh air mata tulus gadis itu, kebahagiaan. Dia juga senang mengetahui bahwa ia mampu membantu gadis itu, sementara kemudian tas sumber daya diisi dengan rampasan konfrontasi. Dia terima kasih untuk tolong membantu untuk mengumpulkan bahan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Karen Kurosaki dan memperkenalkan dirinya sebagai Haruki Karaboshi. Dia pertanyaan internal jika dia tidak menghapus topeng. Mereka memutuskan untuk kembali. Dia ingin membantu membawa koper. Dalam perjalanan kembali Karen bertanya apakah dia seorang peternak. Ia menjelaskan bahwa dia hanya pemula, tapi itu terdengar aneh gadis itu, karena ia mampu melemparkan dirinya terhadap begitu banyak makhluk. Ia merenungkan bahwa itu benar-benar gila, meninggalkan khawatir orang kita juga bingung dengan semua ini. Berpikir itu karena sistem keterampilannya, tapi dia tidak akan mengerti jika dia melakukannya. Pria kami komentar bahwa dia pergi melalui sekelompok 3 orang dalam perjalanan, mempertanyakan apakah dia tahu mereka. Gadis dengan kesedihan di matanya menjelaskan bahwa mereka merekrut anggota baru di forum Naru. Berpikir mereka akan membantunya berkembang, dia meraih frustrasinya tongkat. Orang kami berpikir bahwa pekerjaan petualang adalah untuk membantu melindungi orang-orang. Ia tidak bisa memaafkan orang-orang yang bekerja sehingga untuk meninggalkan yang terlemah. Tentu saja akan ada kali ketika itu diperlukan untuk meninggalkan teman-temannya, tapi orang-orang ini berbeda. Mereka tidak bisa diampuni. Di dalam toko, seseorang meminta Anda untuk melihat ini, itu menunjukkan kertas, mengatakan bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya keuntungan nyata dari toko Anda naik 200,0. Gadis itu bertanya bagaimana tokonya akan
Jawabannya frustrasi dan mengatakan tutup mulut. Komentar berambut merah bahwa meskipun dia senior, karyanya telah tidak berarti. Yang lain marah dengan sikap dia mengambil. Tetapi gadis terus mengatakan bahwa segala sesuatu berhubungan dengan hasil antara dua. Dia masih muda dan indah memberikan hasil dan dia. Seorang wanita tua menengah yang harus jelas dalam satu melihat wanita itu akan marah dengan kata-katanya. Dia minta maaf ketika tiba-tiba seseorang muncul, dua selamat datang. Gadis-gadis terkejut pada orang yang memakai topeng membawa begitu banyak sumber daya. Dia ingin menjual semua sumber daya ini, meminta untuk mengevaluasi bahan. Berambut merah jatuh terkejut. Bertanya-tanya apakah itu bukan orang yang sama yang datang ke toko Anda. Hadir bertanya apakah mereka tanduk kelinci pembunuh. Karen menjelaskan bahwa ada sekitar 100 dari mereka di sana. Berambut merah berpikir mereka tidak monster, bahwa pemula dapat menangani. Mempertanyakan apakah dia kehilangan mereka dalam satu sor. Belum lagi bahwa perempuan tidak memiliki tanduk. Sehingga mereka mungkin memiliki bahkan lebih dari mereka. Ini tidak bisa menjadi perunggu tingkat petualang. Beberapa waktu kemudian, ia menjelaskan bahwa setelah evaluasi, 101,0 tanduk akan menghasilkan 202.000,0 yen. Ia bertanya apakah ia ingin menggunakan divisi sumber daya untuk tim. Dia mempertanyakan apa ini. Dia menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu dilakukan untuk membagi pembayaran secara terpisah. Ia kemudian meminta untuk melakukannya. Meninggalkan gadis terkejut, dia bilang dia tidak melakukan apa-apa. Orang kami mengatakan dia membantu membawa tanduk. Dia terus mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah ini. Dia tidak membantu melawan. Orang kami kemudian mengatakan bahwa dia membawa 48,0 tanduk, sehingga mereka akan bagi dengan layar membantu. Berambut merah di belakang meja terkejut, bagaimana bisa ia mengalahkan sendirian ini jumlah besar kelinci pembunuh. Dia tiba-tiba mendapat perhatian dari Mahadiri. Pria kami terkejut, berambut merah bertanya mengapa dia tidak menghitung lagi. Dia menjelaskan bahwa dia akan memiliki pekerjaan ekstra jika dia tidak. Dia menjelaskan bahwa mereka secara ketat diperintahkan untuk tidak mengulang layanan. Si rambut merah menjadi tidak senang. Mempertanyakan apakah dia bodoh. Mengomentari bahwa dia benar-benar sangat lambat. Si rambut merah muncul dari belakang meja. Meminta maaf untuk penundaan. Orang kita terkejut. Si rambut merah dengan cepat dimulai dengan perhitungan gilanya, dan setelah beberapa saat berkeringat, dia berterima kasih menunggu, mengatakan bahwa nilai-nilai disimpan dalam rekeningnya. Mereka berterima kasih dan pergi. Orang kami pikir dia pasti penjaga toko senjata yang sama. Gadis itu mempertanyakan alasan untuk semua itu. Dia bertanya apakah dia tidak memahami situasi. Ini adalah klien yang sangat penting. Dia mengatakan tidak apa-apa untuk meninggalkan bos perintah samping di sana, bahkan jika dia perlu mendengar beberapa. Itu klien yang membayar gajinya. Petugas pertanyaan perawatan berbicara bahwa dia akan melaporkan hari ini kepada atasan. Berambut merah mengatakan dia tidak peduli, mengomentari bahwa dia akan berterima kasih di masa depan. Dia hanya tersenyum merenungkan realisasi. Orang kita, dia akan masuk ke dalam mobil. Karen mempertanyakan bagaimana membayarnya untuk segalanya. Orang kita berpikir dia tidak perlu apa dari gadis itu, tapi dia benar-benar ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Memerah. Dia memintanya untuk memberitahu dia. Tidak peduli apa yang dia butuhkan, dia akan melakukannya. Dia berdiri di sana, bertanya-tanya apakah itu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum. Sementara orang kami pertanyaan jika ini gadis berusia 18,0 tahun dan 27,0 tahun sebenarnya bisa kelompok. Dia terlalu keluar dari lingkaran sosial untuk itu. Dia menutup pintu dan cepat pergi, mengatakan padanya untuk tidak khawatir.
anak kami berhenti di sebuah hotel, mengomentari bahwa dia tidak dapat dipercaya untuk pulang malam ini. Ia jatuh langsung ke tempat tidur lelah Pujadio hari ini. Hanya saat itu Anda menyadari ia telah memakai topeng ini selama ini dan dia tidak menyadari. Itu karena resepsionis begitu takut sekarang. Ia hanya berpikir tentang bagaimana takut orang itu. Anda ingat semua orang yang Anda lihat saat Anda mengenakan topeng itu dan sekarang orang menyadari hal itu tidak seperti sebelumnya. Ini harus menjadi semacam barang super kuat tepat di kedai. Orang-orang berdiri di sekelilingnya seperti dia populer, tapi pada akhirnya mereka tidak melihatnya di sana. Percaya bahwa dinding berada di tempat kejadian, orang-orang berbicara tentang seseorang aneh mengenakan topeng mencurigakan. Pria kami yang terkejut bertanya apakah orang melihat dia sekarang menangis dengan sukacita untuk itu. Ia mengambil kaca dan mengangkat itu, meminta minuman lain, yang lain terkejut karena ada seseorang di sana, dan kemudian orang kami keluar dari sana, kembali ke hotel. Dia kembali ke forum, mengatakan bahwa jabatannya hari ini akan memiliki konten yang besar. Harapan mereka benar-benar memiliki reaksi. Ingat bahwa gadis itu juga diposting, dan segera datang di postnya yang berbicara tentang petualang yang menjatuhkannya. Dan beralih ke penyelamat mereka, berterima kasih. Setelah beberapa saat tanpa pemandangan, ia pergi tidur menangis. Saat tidur, orang mulai mengomentari jabatannya, mempertanyakan apakah dia pembohong, dan bagaimana dia bisa bertahan dari parade monster. Yang lain memiliki pengetahuan tentang gadis yang diselamatkan, yang lain hanya ingin mengabaikan, sementara yang lain mulai mengikutinya. Salah satu dari mereka mengatakan mereka harus mengidentifikasi orang ini. Ketika dia bangun, orang kita terkejut. Dia benar-benar tidak berpikir ini akan terjadi. Akhirnya ia melihat kehadirannya mulai tumbuh online. Orang kami akan sangat bersemangat. Berpikir Anda harus pulang dan kemudian masuk ke penjara bawah tanah untuk tingkat atas. Tapi segera menyadari bahwa pulang sekarang bisa menjadi buruk. Dia berjalan di antara petualang saat ia ingat gadis itu, berpikir bahwa ia harus mengirim pesan untuk bertobat. Ia menemukannya di sana. Tapi dia adalah orang yang memanggilnya bersemangat. Dia terkejut memberinya hari, pertanyaan bagaimana dia lihat kehadirannya di sana. Berpikir itu pertama kalinya orang memanggilnya bingung. Dia berkomentar bahwa topengnya benar-benar menangkap mata. Hanya kemudian ia ingat ia memakainya. Ia terkejut bahwa topeng benar-benar memiliki beberapa efek. Berterima kasih kepada gadis yang menjualnya. Karen bingung dengan reaksinya. Dia berbicara tentang orang-orang kemarin, melihat sekeliling dia tempat mereka, mendapatkan perhatiannya. Dia memintanya untuk tidak bergerak. Orang kami berpikir 3 dada datang untuk melihat apakah dia akhirnya hati atau tidak. Dan jika dia masih hidup, untuk menghentikannya dari menyebarkan cerita akan berakhir mengancam dia atau bahkan bisa membunuhnya. Dia pikir mereka makhluk tercela. Mereka melihat 2 di sana, mempersenjatai diri, mulai berjalan ke arah mereka. Orang kita terkejut oleh situasi. Di tempat yang penuh orang, apa yang mereka pikirkan? Jika ia menghindar perisai, Flex akan datang. Bahkan setelah itu ia harus berurusan dengan pedang. Ia mencoba untuk membayar perhatian, mencoba untuk menemukan cara untuk melarikan diri semua ini. Tapi segera, orang dalam perisai bergerak cepat dengan menggambar pedang dan mengagetkan anak kita. Pada saat ini, bentrokan pedang, seseorang intervensi muka, dan prajurit dilemparkan kembali dengan kekuatan. Pria itu bertanya apa yang terjadi di sana, beralih ke anak kita. Orang kami dan Karen, mereka menyadari itu tentang pahlawan masa sugu. Semua orang mulai berteriak untuk pahlawan. Protagonis kami bertanya kapan ia pindah ke tengah-tengah mereka. Tanpa memahami di mana kecepatan bisa datang, prajurit jatuh, komentar bahwa Karen dan anak kami mengancam mereka.
Mereka telah mendorong mereka ke dalam paret monster, dan mereka pikir mereka akan mati. Orang kita mendapat frustrasi dengan kata-katanya. Semua petualang lainnya melihat perhatian mereka kepada mereka, mengomentari bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar kriminal. Pahlawan mempertanyakan kebenaran, dan orang kita menjelaskan situasi bahwa mereka pergi ke penjara bawah tanah dengan gadis ini, dan ketika paret monster terjadi, mereka menggunakannya sebagai umpan untuk melarikan diri. Pahlawan dengan cepat percaya pada kata-kata, meninggalkan yang lain tidak nyaman, mengatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi dia berlari ke arahnya, mengatakan bahwa mereka berani menarik pedang mereka terhadap lawan manusia pada saat ini. Mereka tidak ada yang tersisa dalam mendukung mereka. Prajurit komentar bahwa yang lain juga akan menyerang. Sementara Karen masih khawatir, bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Orang kita mengharapkan ini terjadi. Polisi baru saja pergi tanpa menanya mereka, tapi setidaknya mereka memiliki pahlawan di pihak mereka. Ia kemudian mempertanyakan nama orang kita. Ia menyajikan Karibu dengan pseudonimo adalah Udara. Pahlawan terlihat menyenangkan dengan itu. Dia berkomentar bahwa orang kita tampaknya sangat kuat. Dia terkejut, tidak mengetahui niatnya. Pahlawan berseru bahkan dalam situasi ini, ia menyembunyikan kehadirannya. Telah melakukan hal ini begitu lama di penjara bahwa ini harus menjadi kebiasaan. Orang kita tampaknya mengkonfirmasi internal. Pahlawan menyenangkan, komentar bahwa di antara semua orang yang pernah bertemu, dia adalah orang yang telah mampu melakukan ini sempurna. Mengatakan matanya terlihat baik juga, ia pendekatan mengomentari bahwa lebih baik ia tidak datang ini kota untuk sementara waktu. Orang kami pertanyaan tentang pembunuhan, ia menegaskan sebagai kemungkinan. Sampai saat itu, dia akan mengurus orang-orang ini, entah bagaimana orang kita akan gelisah, karena dia tidak ingin memberikan pekerjaan itu kepada pahlawan, tapi dia memperingatkan bahwa jika semua orang berpikir itu adalah petualang, maka mereka akan memiliki masalah dari semua sisi, sehingga bahkan dia marah. Membayangkan dia dengan bajingan ini, Masatsugu marah, tapi orang ini terkejut dia bahkan memiliki ekspresi benci seperti itu. Komentar pahlawan Waya telah tinggal di Rehor untuk sementara waktu untuk semerang kami mengatakan ia telah meninggalkan dengan dia kemudian. Pahlawan mengurus berurusan dengan mereka, jadi anak kami keluar dari semua kekacauan. Anak kami mengungkapkan mengejutkan saat melihat status seseorang untuk pertama kalinya. Dan dia akan mencoba untuk melakukannya untuk mendapatkan referensi seperti yang dia lihat. Ia menyadari bahwa statusnya benar-benar pada tingkat yang luar biasa, tapi dia masih memiliki potensi untuk tumbuh. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang dia lihat. Berpikir bahwa peringkatnya sangat tinggi dan tampaknya memiliki perlindungan ilahi dari sebuah shikigami. Mempertanyakan apakah juga memiliki beberapa wahyu ilahi. Ketika itu akan klik pada tombol, layar menghilang. Segera ia menyadari bahwa itu karena pahlawan kiri dan meninggalkan daerah kisaran juga ingin rincian pistolnya. Saat itulah Karen mendekati dia. Dia menyatakan bahwa dia ingin pergi bersamanya ke penjara bawah tanah. Orang kami terkejut dengan sikap. Dia berkomentar ingin pergi ke suatu tempat jauh dari sana, menyebutkan penjara bawah tanah di rumahnya. Orang kami terkejut, mempertanyakan bagaimana. Dia menjawab bahwa dia tahu dia orang yang sama yang menulis artikel ruang bawah tanah muncul di rumah saya. Dia mengatakan dia membaca artikel ini terdaftar di blog Naru. Dia terkejut bahwa dia salah satu pembaca kecilnya. Dan itu adalah pengalaman yang sangat langka. Dia terburu-buru untuk pergi melalui dengan itu. Tapi orang kami komentar bahwa dia bahkan tidak pergi ke kotanya. Tidak ada cara dia tahu apa-apa tentang hal itu. Dia bertanya tentang memiliki penjara bawah tanah, katanya ya.
tapi itu jauh dari sana di kota negara terpencil. Dan jika dia terlambat, orang tuanya akan khawatir. Dia meminta Anda untuk tidak khawatir dengan tampilan sedih. Meninggalkan pria, kami terkejut. Mereka kembali ke rumah mereka dengan mobil protagonis. Dia pikir dia seorang petualang. Jadi dia sudah bertekad untuk mempertaruhkan hidupnya dan berjuang seperti dia. Percaya bahwa dia sudah tahu rasa sakit kehilangan sesuatu yang penting. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa waktu kemudian, kebahagiaan gadis itu berubah menjadi kejutan, karena itu benar-benar daerah terpencil di pedesaan. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, dia berkomentar bahwa benar-benar ada ruang bawah tanah di garasi. Heran dia percaya itu tampaknya sangat praktis, mempertanyakan di mana ia bertukar barang rampasan. Dia berkomentar bahwa tidak ada di sana. Meninggalkan dia dalam keraguan. Dia terkejut, dia bahkan tidak memiliki toko senjata. Orang kami hanya memintanya untuk tidak melihat mereka seperti itu. Dan satu-satunya yang adalah toko online. Dia komentar bahwa sekarang hal dapat berubah karena penjara bawah tanah telah muncul. Dia hanya komentar untuk melihat ke dalam. Dia bertanya monster mana yang muncul di situs. Dia menjelaskan dari sentimeter. Dia memintanya untuk berhati-hati karena mereka dapat istirahat baju besi. Dia berpikir tentang senjata dan baju zirah. Mereka tidak terlalu populer di ruang bawah tanah arah petualang. Itu adalah sesuatu masuk ke dalam industri. Tapi dia tahu dia informasi yang baik di blog dan ingin tahu lebih banyak tentang hal itu jika dia memiliki kesempatan. Ketika kelabang pertama muncul, Karen masuk ke shock. Orang kami masih mencoba untuk menenangkannya. Mengatakan bahwa makhluk ada tidak sekuat yang mereka lihat, tapi dia hampir mengalami serangan jantung. Ia berkomentar bahwa itu adalah kesempatan besar untuk memukul, melangkah pada Book. Karen getar lagi. Dia mencoba meyakinkan dia dengan mengatakan titik lemahnya, tapi dia masih shock, mempertanyakan bagaimana dia tidak merasa jijik. Pria kita komentar bahwa mereka bahkan lucu hanya melihat cara mereka menggerakkan kaki mereka atau cara tubuh mereka ayunan. Karen memintanya untuk berhenti menggambarkan itu. Dia akan mati sebelum dia bahkan mencoba Anda hanya untuk menggigil. Dia mendapat perhatian gadis itu, mempertanyakan jika ketika Rakasa tiba-tiba muncul, dia akan memutar mata kesulitan. Ia menjelaskan bahwa Centipedes tidak mematikan, tetapi jika dia tidak terlihat karena dia jijik, dia mungkin akan berakhir mati. Mempertanyakan apakah dia adalah seorang gadis takut dari segala sesuatu yang membuat jijik, atau petualang yang tak melihat realitas sebelum dia, karena tampaknya membuat keputusan berjalan menuju makhluk. Dia mengangkat tongkatnya, kemudian memukul kepala Centipeden. Dia sakit. Dan orang kami berpikir perasaan berkembang benar-benar menyenangkan. Karen pertanyaan berapa lama sudah sejak ia menjadi petualang. Dia menjawab bahwa tahun ini meninggalkan dia terkejut. Dia tanya apakah dia memiliki minat dalam seni bela diri. Tapi orang kami mengatakan itu tidak seperti itu. Dia pikir dia telah berusaha untuk mengumpulkan beberapa uang untuk menjaga dirinya sendiri. Karen bertanya bagaimana ia mungkin telah menjadi begitu kuat karena dia masih lemah. Dia mengangkat gadis itu. Komentar bahwa jika dia mengakhiri beberapa dari mereka akan menjadi lebih kuat. Karen dengan penampilan asli jahat mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk memusnahkan mereka semua, meninggalkan pria kami. Beberapa saat kemudian, mereka menghadapi lebih banyak Centipedes. Karen terus memukul mereka sampai dia lelah. Orang kita berpikir itu sekitar 100, dan berbahaya untuk meninggalkan satu sendirian belum. Itu berbeda dari ketika dia sendirian, dan bahwa perbedaan dalam tingkat pertumbuhan pasti besar. Karen meminta maaf. Dia meminta istirahat. Orang kami menegaskan, Karen bersandar dinding, mencoba untuk memulihkan. Orang kami terkesan bahwa dia
tidak mengeluh sejauh ini, mengatakan dia punya tekad dan tidak kekurangan kerja keras. Ia memutuskan dia akan membantu gadis itu sedikit lebih. Membuka jendela titiknya, ia menyadari bahwa semua berada di tingkat terkecil mungkin, tetapi dengan kemungkinan untuk tumbuh. Sementara gadis itu bangun tiba-tiba, mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika Centipedes muncul dalam mimpinya. Dia terkejut bahwa dia belum pernah melihat keterampilan seperti kekuatan magis sebelumnya. Mempertanyakan jika Anda masih tidak memiliki informasi tentang sihir, ini adalah keterampilan bahwa petualang telah melihat ke depan. Ia ingin melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi jika dia menyembunyikannya, itu berarti dia harus menghindari. Dia melihat ke jendelanya, berpikir bahwa pemula petualang mencoba untuk melindungi diri dari kekejaman orang lain. Karena berbahaya untuk memberikan informasi yang tidak diketahui, ia memanggil Karen, mengomentari apakah dia bisa menggunakan sihir. Gadis itu mendapat defensif, mempertanyakan mengapa ia bertanya. Ia panik, berkomentar bahwa baju besinya terlihat seperti gadis-gadis yang dapat menggunakan sihir. Dia pikir gadis ajaib memakai gaun, meninggalkan pria kita dalam keraguan. Tapi dia menjelaskan, berkomentar bahwa karena ada senjata ajaib, harus ada juga kemampuan. Dia berkomentar bahwa jika ada yang bisa melakukannya, dia tidak berpikir mereka akan membuat publik kecuali mereka seorang pengguna canggih. Dia mempertanyakan alasannya, dia pikir itu berbahaya. Orang kita mengerti bahwa dia tampaknya melindungi dirinya sendiri. Dia berpikir tentang apakah keberuntungan ini baik atau buruk, dan itu bukan sesuatu yang dia miliki. Jadi itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan magis. Dengan cara itu adalah taruhan, dia akan mengklik sesuatu. Dan gadis internal pertanyaan, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba, tanah mulai gemetar, meninggalkan 2 alarm. Dia punya prasangka buruk tentang hal itu dan mereka harus keluar dari sana. 2 dari mereka mulai berjalan. Orang kita berpikir itu terlihat seperti sesuatu yang melanggar. Berpikir itu bisa menjadi rasa monster Centipedes. Jika banyak dari mereka bersama-sama itu akan menjadi masalah besar. Ini adalah berapa banyak lubang besar muncul di depan Anda. Rumah kami pertanyaan mengapa ini adalah di lantai pertama. Dikatakan bahwa itu muncul di lantai 8 dan beracun, selain sangat cepat dan merasa bau. Makhluk itu dengan cepat melewati 2 dengan kecepatan tinggi. Dia berlari untuk melindungi gadis itu, memintanya untuk mengurus serangan dari belakang, tanpa menyadari kelabang siap-siap untuk menyerangnya. Dia menyatakan bahwa makhluk itu adalah setelah dia, dan jenis rakasa tidak boleh ada, jadi itu adalah rakasa langka. Langkah spesies adalah mutan dan beberapa mungkin lebih kuat daripada bos berjalan. Orang kita memukulnya dengan keras, tapi dia menyadari dia tidak melakukan kerusakan apapun. Cangkangnya lebih keras dari biasanya. Dia menyerangnya, dan orang kami menyadari ia bisa kehilangan lengannya. Makhluk itu bersenjata untuk menyerang lagi, dan ketika dekat, kepalanya meledak tiba-tiba. Pria yang terkejut itu, dia sadar Karen yang melakukan ini pada sihirnya. Para kelabang mutan membungkus sekitar dirinya sendiri, dan mereka keluar dari penjara. Dia tampaknya bahagia. Melihat ke langit, ia menyadari betapa indah itu. Orang kami berpikir ia tidak digunakan untuk melihat itu. Sedikit di depan, ia melihat keributan kecil di sana. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari pada tanda bagaimana untuk membeli dan menjual senjata dan bahan dengan nama bagian kota mereka. Ia terkesan bahwa mereka melakukan itu. Gadis terkejut yang tidak ada ketika mereka memasuki penjara. Orang kita berpikir bahwa mereka biasanya menyelidiki, menawarkan, dan permintaan, dan bahwa untuk membuka ini harus telah meneliti. Tampaknya bahwa situs tersebut telah diproduksi dan ditempatkan di sana pada hari yang sama. Saat mereka masuk, mereka pikir mereka bisa menjual bahan mereka,
tapi dalam hati mereka melihat seseorang gelap dengan aura keputusasaan. Gadis di sana dari menyambut mengomentari bahwa tempat itu masih kosong. Orang kita menyadari bahwa dia adalah petugas saat itu. Dia dengan air mata di matanya mengamati mereka dalam air mata. Dia menangis, mempertanyakan mengapa dia berakhir di tempat seperti itu. Pria kita berbalik, mengatakan dia akan kembali nanti. Berpikir dia berbeda dari biasanya, tapi si rambut merah bergegas ke pintu, berkomentar bahwa seorang gadis menangis di depannya. Beberapa waktu mengekspresikan frustrasinya, dia meninggalkan mereka berdua di sana tanpa tanah. Dia berkomentar bahwa sangat kejam telah dikirim-kirim ke sana setelah begitu banyak pekerjaan di perusahaan. Bahkan jika penjualannya telah tumbuh hanya karena dia membeli bahan dari toko lain tanpa izin. Dia bertanya apakah dia membeli. Gadis itu mengatakannya, fakta bahwa dia sedang dikirim ke antah berantah tidak berarti dia tidak kompeten. Pria kami masih terkejut dengan sikap agresif gadis itu. Dia memakai sarung tangan dan melihat cangkang dari kelabang raksasa. Dia mengekspresikan memiliki 96,0 centipedes yang menghasilkannya 1000,0 yen masing-masing. Mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin menjual kelabang besar, orang kita meminta tanpa pemahaman. Dia menjelaskan bahwa baju besi yang terbuat dari kerangnya akan lebih baik dan sesuatu yang harus dia inginkan sekarang. Jika dia memiliki bahan akan keluar lebih murah daripada membeli satu. Ia berkomentar bahwa ia akan menjual mereka ketika ditanya. Ia menjelaskan bahwa ia hampir tidak selamat hari ini, mengomentari bahwa jika peralatan terlalu tinggi untuk levelnya, ia tidak akan dapat menggunakannya. Dia akan mengungkapkan bahwa dia akan meninggalkan dua potohwa, dia akan membeli sisanya. Dia menjelaskan bahwa dia akan memiliki waktu yang akan ia butuhkan, tapi tidak akan memiliki itu. Orang kami terkesan dengan petugas. Dia berkomentar bahwa 8,0 dari kelabang raksasa akan memberikan 40.000,0 yen. Sebesar 138,000 yen segalanya, ia memintanya untuk mundur lagi. Tapi Karen cepat menentang. Mengatakan ia harus menerima lebih, ia menjelaskan bahwa dia juga membantu membunuh semua centipedes. Dia komentar bahwa dia hanya mampu berterima kasih kepadanya dan tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Petugas gelisah dengan ketidaksadarannya, meminta mereka untuk terburu-buru. Ia komentar yang akhirnya mereka memutuskan. Sementara petugas mengeluh tentang matahari sore yang terlalu kuat. Orang kami mengatakan ada sesuatu yang lain dia ingin mengevaluasi, melemparkan sesuatu seperti tas penunggu di sana. Ia menjelaskan bahwa itu berasal dari dalam perut kerut kelabang sementara mereka mengumpulkan bahan-bahan. Dia bertanya apakah ia ingin evaluasi sederhana atau rinci. Ketika ditanya tentang perbedaan, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang sederhana bisa dilakukan oleh dirinya sendiri dan akan mengambil biaya 1 menit 1000 yen. Sesuatu yang rinci akan dilakukan oleh naskah karena mereka memiliki peralatan dan bisa mengambil sekitar 1 bulan. Dengan biaya 100.000 yen, orang kita terkejut dengan nilai komentar bahwa ia lebih suka sederhana. Karena tampaknya jelas bahwa itu adalah tas ajaib, dia menerima tugas. Karen menempatkan seluruhnya dalam tas, komentar menghadiri bahwa itu tidak diragukan lagi tas ajaib, pintu masuk kecil, tapi dia bisa menempatkan hal-hal yang lebih besar, dan interior adalah tentang ukuran ruang kelas, mempertanyakan apakah ia ingin menjual. Ketika ia menjawab tidak, dia menjelaskan bahwa dia akan membeli untuk 100 juta yen. Orang kami tanpa pemahaman mengulangi nilai masih terkejut. Dia menjelaskan bahwa itu harga pasar. Dan harga transportasi semakin tinggi di kali ini, ia tampaknya benar-benar terkejut oleh nilai. Tapi memutuskan bahwa ia akan menyimpannya untuk saat ini. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kembali. Karen meminta izin untuk masuk.
Mereka berdua datang ke rumah Anda. Dia terkejut berada di rumah Karaboshi. Melihat komputer itu menjelaskan bahwa memiliki panel surya sehingga dapat menggunakan energi bebas. Dia cemburu karena dia biasanya memiliki keterbatasan pada penggunaan energi. Ia komentar pada dirinya duduk, memberinya segelas air. Gadis itu tidak ada dan kemudian minum. Dia berkomentar bahwa air tawar dari air mancur besar. Dia setuju, orang kita tahu bahwa air tawar hari ini hampir mewah. Karen menanyakan sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dia berkomentar tentang dia mampu menggunakan sihir. Gadis itu meminta maaf karena menyembunyikan itu darinya, tapi kami menyatakan bahwa itu adalah hal-hal yang benar untuk dilakukan. Itu akan berbahaya jika yang lain mengetahuinya, berkomentar bahwa petualang harus bebas dari pembatasan. Dia mempertanyakan idenya. Pria kita berkomentar bahwa itu akan menjadi besar jika dia melakukannya. Karena tidak ada yang akan melihatnya di ruang bawah tanah ini, menyatakan bahwa jika dia terus menggunakan, kemampuannya akan tumbuh. Dan bahkan jika dia menemukan dirinya dalam situasi seperti hari itu, dia dapat melarikan diri. Gadis itu terkejut dengan wahyu ini dan memutuskan bahwa dia mulai menggunakannya kemudian. Ia mempertanyakan bagaimana dia dapat menggunakannya. Dia menjawab bahwa itu sulit untuk menggunakannya di luar ruang bawah tanah. Dia mengerti bahwa sejak kapan dia bisa. Karen menjelaskan bahwa ketika dia berada di ruang bawah tanah, dia merasa bahwa dia bisa melakukannya. Saat itulah aku mencoba menggunakan pistol satu tangan, dan itulah mengapa dia menggunakan tongkat. Karena sihir tampaknya mengalir lebih baik, pria kami ragu bahwa mungkin kekuatan ajaib berasal dari penjara bawah tanah. Dan dia menjadi seorang perantara, sesuatu yang disimpan dalam pistol dan kemudian dirilis. Dia bertanya apakah itu semua. Orang kami saat ia mengisi segelas air, bertanya di mana dia akan menghabiskan malam. Dan Karen, tidak masalah, jawaban bahwa dia akan tinggal di sana. Dia bingung mendengar itu, tidak percaya apa yang dikatakannya.